warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi di channel UPTD SDN 102, khususnya di kelas 5. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu termasuk jenis apa iklan yang ditayangkan di televisi? Iklan yang ditayangkan di televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Seperti kita ketahui, iklan elektronik itu ada beberapa macam. Adapun jenis-jenis iklan elektronik antara lain, yang pertama adalah iklan radio. Iklan radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara, kata-kata manusia yang teratur, bisa musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Itu merupakan ciri-ciri atau jenis iklan dari iklan radio. Adapun fungsi radio itu sendiri sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata dan efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan di televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Pernah kan dalam kehidupan kalian itu menjumpai sebuah radio? Tentunya pernah. Adapun jenis iklan yang kedua yaitu iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Adapun fungsi dari televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Hampir semua rakyat Indonesia, semua masyarakat memiliki alat atau memiliki yang namanya televisi. Setiap hari kita menjumpai dalam televisi itu ada film, ada iklan, ada berita, dan lain sebagainya. Jenis iklan elektronik yang ketiga yaitu iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Kita dapat melihat iklan internet itu di komputer. Komputer suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Itulah
Ketiga, jenis iklan elektronik. Adapun unsur-unsur iklan agar lebih menarik antara lain yaitu perhatian. Maksud dari perhatian di sini, iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu rasa percaya. Sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Adapun unsur-unsur iklan elektronik yang terakhir yaitu adalah tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Itulah unsur-unsur iklan agar lebih menarik. Dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama penting sekali dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, upaya menjaga persatuan dan kesatuan antara lain bisa kita lihat di Festival Budaya Nusantara. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki sebuah budaya yang berbeda, yang mana apabila diadakan Festival Budaya Nusantara ini akan dipertemukan antara budaya yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda, mereka tetap menjaga kerukunan. Sedangkan upaya yang kedua yaitu toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang terakhir yaitu adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Apabila kita sudah melakukan atau bersikap kekeluargaan dan gotong royong, maka akan terjalin hubungan yang erat sehingga persatuan dan kesatuan itu akan selalu terjaga di lingkungan kita semua. Sudah paham kan bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Sebelumnya sudah Ibu bahas apa itu kegiatan ekonomi dan mengapa manusia itu melakukan kegiatan ekonomi. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia Ibu akan bahas kembali. Sebelumnya pada tema sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa dan contohkan apa itu jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pertanian yang menghasilkan padi, jagung, ubi, dan palawija. Ada perkebunan yang menghasilkan karet, kelapa sawit, dan tebu. Ada peternakan itu biasanya yang diternak adalah sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, dalam peternakan ini sapi, kerbau, kambing ini dimanfaatkan baik itu dari segi daging, telur, kulit, dan sebagainya. Perikanan ini merupakan peternakan ikan di air payau dan air asin. Biasanya ikan yang dihasilkan yaitu ikan gurami, nila, bawal, lele, dan ikan bandeng. Kehutanan itu biasanya
Benda yang dihasilkan adalah kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Pertambangan. Pertambangan biasanya menghasilkan emas, minyak bumi, dan batu bara. Sedangkan perindustrian yaitu benang menjadi menghasilkan atau mengindustrikan bahan mentah menjadi setengah mentah atau menjadi bahan jadi. Contohnya yaitu benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Itu merupakan pekerjaan atau dari perindustrian. Perdagangan. Perdagangan seperti kita ketahui, perdagangan itu meliputi dari dua, ekspor dan impor. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah jasa. Kegiatan atau jenis usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bidang jasa ini tidak menghasilkan, maksud Ibu, tidak menghasilkan sebuah barang, akan tetapi dia menjual jasanya, yaitu usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Semua jenis usaha dalam kegiatan ekonomi ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan uang atau mencari nafkah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pernahkah kalian melihat iklan minuman? Minuman manakah yang termasuk zat tunggal atau campuran? Mari kita lihat contohnya, yaitu di sini ada 4. Ada air mineral atau air putih, ada teh hangat, ada es teh lemon, dan ada sebuah kopi. Sebelumnya sudah Ibu bahas. Kalian tentukan minuman manakah yang termasuk zat tunggal atau campuran. Kalian pikirkan bersama. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Jika kalian sudah berpikir, marilah kita bahas satu persatu. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat saja, yaitu air mineral. Oleh karena itu, air putih merupakan zat tunggal. Yang kedua adalah air dalam gelas pada gambar di atas adalah teh manis. Oleh karena itu, minuman di atas merupakan zat campuran homogen, yaitu antara air dan teh, yang mana kedua materi ini tercampur menjadi satu secara sempurna, sehingga disebut dengan zat campuran homogen. Sedangkan air dalam gelas pada gambar di atas yaitu es teh lemon. Oleh karena itu, minuman di atas merupakan zat campuran heterogen. Mengapa? Di sini ada 3 materi, yaitu antara lain air, teh, dan lemon. Jika ketiga materi ini dicampur, ternyata sebuah lemon itu tidak tercampur secara sempurna, sehingga disebut dengan zat campuran heterogen. Begitupun dengan gambar nomor 4, yaitu air dalam gelas pada gambar adalah kopi panas. Pernahkah kalian menjumpai kopi? Oleh karena itu, minuman di atas merupakan zat campuran heterogen. Kenapa? Apabila air dan sebuah kopi bubuk itu digabungkan, gula itu digabungkan menjadi satu, ternyata kopi bubuk ini tidak tercampur secara sempurna, akan membentuk sebuah endapan. Sehingga minuman kopi panas ini termasuk dengan zat campuran heterogen. Dari sini sudah pahamkah kalian? Insya Allah kalian pasti paham apabila kalian ingin belajar dengan baik. Materi dibagi menjadi 2, seperti kita ketahui ada zat tunggal maupun zat campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa.
Unsur zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Adapun senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Sedangkan zat campuran seperti kita ketahui terdiri dari homogen dan heterogen. Homogen merupakan campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sudah Ibu contohkan tadi ya. Contohnya yaitu sirup campuran gula berwarna dan air, larutan oralit campuran air dan garam, dan udara. Bisa kita dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah es teh. Itu merupakan zat campuran dari homogen. Adapun heterogen yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya tadi yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Bagaimana atau zat tunggal dan zat campuran itu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tarian akan tampak indah dengan adanya pola lantai tarian. Kalian lihat, ini ada salah satu contoh sebuah tarian yang mana pola lantai itu sudah Ibu jelaskan. Ada pola lantai garis lurus, ada pola lantai diagonal, dan ada pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus itu memiliki ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Adapun pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Pola lantai garis lengkung, yaitu pada pola lantai garis ini penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Itulah macam-macam pola lantai yang telah Ibu bahas sebelum-sebelumnya. Semoga kalian tetap memahami apa yang dimaksud dengan pola lantai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.